Halo sahabat pesona drama, kali ini aku akan mempersembahkan buat kalian satu animasi donghua berjudul Immortality. Selamat menyaksikan ya. Film keren ini dibuka dengan satu adegan, di mana pada sebuah aula megah, terlihat ada seorang guru dan seorang murid perempuannya sedang duduk berhadapan. Di situ nampak guru tersebut, membacakan mantra dan menanamkan sebuah bulu emas bangau pada seorang murid perempuannya itu. Diketahui, seorang murid perempuan cantik tersebut, bernama Fang Xingxue. Dapat disimak, bahwa guru Fang Xingxue tersebut merasa bangga pada Fang Xingxue, dikarenakan usianya masih sangat muda, namun sudah memiliki bakat ajaib, maka dapat mudah diterima pada sekte Yuhua milik gurunya. Oleh karena itu Nirwana pun begitu mengaguminya. Lalu, seorang guru itu bertutur agar Fang Xingxue terus berlatih keras, dan memutuskan agar sekte Yuhua bisa dipimpin oleh Fang Xingxue. Di situ pula, Fang Xingxue diwariskan sebuah tempat, bernama Puncak Petir Ungu untuk dijadikan tempat berlatih. Di situ Fang Xingxue sangat berterima kasih atas jiwa besar gurunya tersebut. Dilanjutkan, layar berganti adegan, di mana terlihat sekelompok orang sedang berlatih pada satu tempat pelatihan bela diri. Tersorot terdapat seorang pemuda sedang memandangi dengan sumringah orang-orang yang sedang berlatih tersebut. Tidak lama, seorang guru tiba mendatangi mereka, ia menunjuk satu muridnya untuk dites hasil latihannya. Satu senggolan ringan dari gurunya, membuat murid tersebut terdorong mundur. Dijelaskan oleh seorang guru tersebut bahwa, tubuh manusia dapat dilatih sampai kemampuan memiliki tingkat atas yaitu 10. Di mana, merupakan tingkat dewa. Diceritakan kekuatan 5 ekor kuda, tidak bisa menghancurkannya. Tingkat atas yang sedang dibahas saat ini, yaitu ranah fisik. Dijelaskan oleh guru tersebut, terdapat tingkat atas, dari tingkat atas ranah fisik yaitu ranah ajaib, atau memiliki kemampuan sihir. Seseorang dengan pencapaian ranah ajaib, maka ia mampu mengendalikan darah, dari jantung menuju otak sehingga kemampuan sihirnya dapat ia kuasai. Begitu sihir dikuasai, maka seseorang itu mampu mengendalikan api, air, mengendalikan pergerakan pedang, atau dikatakan memiliki kemampuan setara dewa. Lalu, karena keasikan bercerita, guru tersebut tiba-tiba harus berhenti, dikarenakan kehadapan mereka datang seorang perempuan muda dan cantik yang mereka hormati. Di situ, mereka menyebut perempuan muda tersebut dengan sebutan Nona kedua. Di situ, perempuan muda tersebut bertutur semua yang berlatih di sini adalah bagian dari keluarga Fang, dan harus giat berlatih dan jangan mempermalukan keluarga Fang, karena orang bawahan atau orang suruhan tidak mungkin bisa berlatih di tempat ini. Tuturnya menambahkan, di situ, pemuda yang diketahui sebagai budak suruhan di area keluarga Fang itu, berjanji pada dirinya, untuk juga bisa berlatih ranah ajaib, sehingga bisa mengangkat martabatnya. Setelah itu pemuda tersebut berlalu pergi. Di satu sisi, seorang guru berkumis itu diamanatkan oleh pelayan keluarga Fang, untuk pergi ke sungai Longyuan malam ini, dan menangkap pencuri makam kuno di situ. Berikutnya, layar menunjukkan adegan, di mana terlihat seorang pria mendatangi sebuah tempat. Diketahui, seorang pria itu disebut sebagai senior jin. Di sana, si jin tengah bertemu dengan senior terbesar yang memanggilnya. Diketahui, senior terbesar itu memerintah si jin, untuk merebut sebuah lukisan naga Huang Xuan, berisi kekuatan pembangkit sihir dari tangan Bai Haichan, untuk diserahkan padanya. Kemudian, terlihat adegan di mana seorang pemuda pesuruh, sedang diberikan hukuman, oleh Nona kedua karena dianggap telah lalai dalam melaksanakan tugasnya. Lalu, hukuman dihentikan, karena mereka melihat kuda-kuda tampak sehat oleh tangan pemuda tersebut. Sebagai hadiah, Nona kedua angku itu, memberikan 3 buah pecahan perak pada pemuda itu. Lalu, bersama pelayan-pelayannya Nona kedua itu berlalu pergi. Lalu kemudian, layar menyorot adegan di mana seorang yang bernama Bai Haichan sedang berusaha kabur dari beberapa orang yang akan menangkapnya. Tidak lama, guru berkumis utusan keluarga Feng, Feng Zishan nampak di hadapan Bai Haichan. Di situ ia memaksa, meminta sebuah lukisan pusaka naga Huang Xuan dan pil Jiu Xiao. Namun, Bai Haichan dengan keras menolaknya. Terlihat,
mereka bertanding seru. Terlihat, satu pukulan berhasil dilancarkan Bai Haichan pada tubuh Zishan. Lalu, pukulan kedua berhasil Zishan dapatkan. Kemudian, pukulan ketiga juga berhasil dilancarkan oleh Bai Haichan. Selanjutnya, sejumlah anak panah dari prajurit keluarga Feng berhasil ditepis dan ditambahkan beberapa pukulan oleh Bai Haichan pada dua orang prajurit itu dan ia berlalu pergi. Nampak terlihat, Feng Zishan berlari mengejar Bai Haichan. Di situ Bai Haichan melemparkan senjata miliknya ke arah Zishan. Sesaat senjata itu akan mengenai tubuh Zishan, dengan cepat datang seseorang yang melancarkan jurusnya ke arah senjata itu, yang membuat senjata Bai Haichan terbang mengarah ke arah lain. Terlihat seorang yang telah menyelamatkan Feng Zishan itu ialah Feng Xingxue. Menyadari kemampuan masih di bawah Feng Xingxue, lantas Bai Haichan berlari menghindar. Dengan segera, Feng Xingxue mengejar mengikutinya. Di situ, jurus-jurus Feng Xingxue meleset, dan terlihat Bai Haichan terus berlari. Di satu titik, pelarian Bai Haichan harus terhenti, dikarenakan di hadapannya tebing tinggi, dan tidak ada jalan lain. Meskipun kekuatannya di bawah Feng Xingxue, Bai Haichan mau tidak mau harus memaksakan dirinya untuk melawan. Terlihat, Bai Haichan mengeluarkan jurusnya, dan langsung mengirimkannya pada Feng Xingxue. Terlihat, Feng Xingxue mampu menghindar dari senjata Bai Haichan. Di satu titik, mereka melemparkan senjata yang mereka punya. Nampak kedua senjata tersebut beradu namun senjata Bai Haichan berhasil dijatuhkan. Terlihat, penyerangan kembali dilancarkan Feng Xingxue. Di situ satu lukisan sakti Huang Xuan melindungi tubuh Bai Haichan, sehingga Bai Haichan bisa terhindar dari serangan Feng Xingxue. Terlihat, Bai Haichan berhasil melarikan diri, diselamatkan oleh lukisan sakti Huang Xuan. Kemudian, layar berganti adegan di mana terlihat seorang pemuda pesuruh di sana sedang berlatih bela diri seorang diri di satu pantai di sana. Di satu titik, tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh sesosok tubuh seseorang yang terbaring telungkup tidak sadarkan diri di pantai di sana. Di situ ia langsung datang menghampiri sesosok pria tersebut. Di sana ia melihat pria yang terbaring tersebut memiliki luka serius di tubuhnya. Lalu, pemuda tersebut menyentuh denyut nadi pria malang itu, dan diketahui olehnya bahwa pria itu telah tewas, maka pemuda tersebut bertutur akan menguburkannya. Adegan berikutnya, terlihat pada layar, di situ Feng Xingxue hinggap pada satu genteng, menuju kediamannya. Di situ ia bertemu dengan satu mamang pelayan istana. Pada mamang pelayan itu Feng Xingxue bertutur bahwa dirinya akan beristirahat dikarenakan ia sedang tidak enak badan. Ia menambahkan tidak akan ada perjamuan untuk menyambut kedatangannya. Maka, ia melangkah pergi. Terlihat layar menunjukkan kembali adegan pemuda pesuruh menarik badan sesosok pria pingsan itu. Dikarenakan tak kuasa menarik badan yang berat, lalu ia terjatuh. Tak lama terlihat satu bola api kecil mengelinding keluar dari kantung baju pria pingsan itu. Selanjutnya, pemuda desa itu lekas mengambil bola kecil tersebut, dan langsung menghirup aroma wangi bola itu, dan sesuatu gas yang keluar dari bola kecil tersebut, terhirup oleh pemuda desa itu, ia bertutur tubuhnya mengapa terasa segar kala itu. Lalu kemudian, gas dari bola kecil tersebut, juga terhirup oleh pria pingsan di sana. Sesaat pemuda desa tersebut hendak mengembalikan bola mujarab tersebut, pada satu kantung baju pria pingsan itu, secara spontan tangan dari pemuda desa ditahan oleh tangan pria yang telah tersadar tersebut. Bola kecil mujarab yang bernama Pil Jiu Xiao tersebut membangkitkannya. Dalam keadaan lemah, Bai Haichan lantas akan memberikan Pil Jiu Xiao dan lukisan Huang Xuan pada pemuda pesuruh keluarga Fang tersebut. Dan akan menjadikan pemuda itu sebagai muridnya, yang akan mewarisi jurus sekte bintang yang Bai Haichan tersebut kuasai. Nampak di layar Bai Haichan menanamkan Pil Jiu Xiao pada dada pemuda tersebut, dijelaskan olehnya pil tersebut akan membuat pemuda itu cepat dalam menguasai jurus yang ia pelajari. Nampak terlihat, layar kembali menayangkan satu adegan di mana pemuda desa yang telah usai memakamkan Bai Haichan, lalu pemuda tersebut bertekad akan berlatih tekun hingga dapat menjadi pendekar hebat dan bisa mengalahkan Feng Xingxue. Adegan berikutnya, layar menayangkan situasi di mana Fang Han sedang menjalani latihannya dengan sangat tekun dan serius.
Terlihat ia pun menyempatkan latihan ringan, di sela ia merawat kuda keluarga Feng, lalu mengintip murid-murid keluarga Feng yang sedang berlatih, dan mengikutinya. Pada satu waktu, tepat 1 bulan hasil latihan seriusnya membuat dirinya menguasai ranah fisik tingkat 5, yang mencapai tingkat mistis. Berikutnya, pada satu ruang terlihat Feng Xingxue telah mengetahui bahwa pamannya tersebut tidak bisa menemukan jasad Bai Haichan, dan ia menganggap Bai Haichan telah melarikan diri keluar daerah. Selanjutnya, layar berganti adegan di mana terlihat Fang Han masih berada di kandang kuda, lalu beberapa orang mendatangi kandang kuda itu, yang kemudian menuduh Fang Han akan mencuri kuda. Di situ ia dipukuli tapi tidak lama ia bangkit melawan. Di satu sisi, terlihat Feng Xingxue datang pada lokasi kandang kuda itu, dan ia memperhatikan aksi bela diri Fang Han. Setelah itu, Feng Xingxue turun menemui Fang Han, dan beberapa orang pada kandang kuda itu. Di situ ia bertutur, bagaimana Fang Han bisa menguasai jurus ranah fisik tingkat 5 begitu cepat. Ini mungkin bakat dari langit yang diberikan pada Fang Han, tuturnya menambahkan. Maka setelah itu Feng Xingxue meminta Fang Han untuk berangkat bersamanya menuju puncak petir ungu di Gunung Yuhua. Beberapa waktu kemudian, terlihat satu waktu rombongan Feng Xingxue, dan nampak pula Fang Han melangkah berangkat menuju Gunung Yuhua. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai di Gunung Yuhua. Terlihat Fang Han begitu mengagumi suasana indah kawasan Gunung Yuhua itu. Namun rasa keindahan yang sedang mereka rasakan tiba-tiba pudar, dengan kehadiran beberapa murid yang mengendarai burung bangau besar, datang menghampiri mereka dengan begitu arogan. Sampai di satu titik, seekor kuda dalam penjagaan Fang Han merasa terganggu, dan berlari ketakutan. Namun naas, kuda tersebut terjatuh ke dalam jurang, sementara Fang Han berhasil berpegangan pada satu pohon, dan bangkit menyelamatkan diri. Menyaksikan murid-murid si jin bertingkah sembarangan, lantas Feng Xingxue tidak terima aksi tidak terpuji dari mereka. Kemudian ia melancarkan jurus yang membuat beberapa dari mereka tewas. Setelah itu, Guru Jin adalah guru dari murid arogan itu tiba ke hadapan mereka. Guru Jin berupaya untuk menyudahi aksi pembalasan Feng Xingxue namun tidak berhasil. Feng Xingxiu terus melancarkan jurus yang membuat semua murid si jin tewas, dan di situ pula si jin mendapatkan serangan, dan berlanjut mengalah kabur. Setelah itu, Feng Xingxue menyampaikan pada pelayan seniornya bahwa ia hendak pergi mengasingkan diri. Tapi sebelum itu, karena keuletan Fang Han dalam merawat kuda keluarga Fang, maka ia memberikan Fang Han tugas untuk menjaga hewan mistis, dan menyerahkan satu token hewan mistis, agar ia bisa menundukkan bangau besar di Gunung Yuhua itu. Setelah itu, Feng Xingxue melangkah pergi. Sementara itu, pelayan senior dan yang lainnya merasa sirik dengan pemberian oleh Feng Xingxue pada Fang Han. Di sana mereka hendak menyerang Fang Han. Di satu sisi, karena seolah telah dipermalukan, jin dari Gunung Api Hijau merasa kesal dan dendam pada seorang Feng Xingxue. Adegan di mana Fang Han yang hendak dikeroyok oleh pelayan-pelayan arogan kembali diperlihatkan. Hampir seluruhnya para rombongan dari keluarga Feng itu merasa tidak menerima karena Fang Han ditunjuk menjadi pengurus hewan mistis oleh Feng Xingxue. Lalu kemudian, di tengah-tengah ketegangan, tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada percaya diri, berisi penyindiran yang tertuju pada grup pelayan-pelayan arogan keluarga Feng tersebut. Terlihat di sana, pelayan senior bertubuh gemuk tidak menerima perkataan yang dilontarkan gadis tersebut. Melihat pelayan senior itu hendak mendekati gadis pemberani tersebut, dengan percaya diri Fang Han berupaya untuk melindungi, dan meminta pelayan arogan itu untuk tidak mengganggu gadis cantik di sana. Nampak terlihat, satu orang bawahan pelayan senior itu diperintahkan untuk melawan Fang Han. Di situ Fang Han pun sangat siap untuk melawannya. Terlihat beberapa pukulan dari tangan pelayan itu, tidak satu pun mengenai tubuh Fang Han, tapi semua serangan Fang Han berhasil mengenai pelayan itu. Di satu titik, pelayan itu mengeluarkan satu jurus andalan, lagi-lagi sia-sia. Kali ini, beberapa serangan Fang Han mengakhiri pertarungan itu, pelayan tersebut akhirnya tersungkur tidak sadarkan diri. Setelah itu, Fang Han mendatangi pelayan senior itu. Di situ Fang Han menggunakan satu tangannya mengangkat dengan mudah tubuh pelayan senior tersebut.
Di sana Fang Han menuturkan bahwa sikap kesombongan dan penindasan terhadap kaum-kaum budak harus dihentikan, lalu ia pun melempar tubuh pelayan senior tersebut. Kemudian, terlihat Fang Han bersuara pada grup pelayan keluarga Fang bahwa dirinya telah mencapai ranah tingkat mistis yang unggul dari jurus yang dimiliki pelayan-pelayan tersebut. Maka, terlihat para pelayan itu langsung tunduk menghormati Fang Han. Terlihat pada layar, Fang Han menemui gadis cantik itu. Di situ ia berkenalan dengan gadis itu, dan berucap terima kasih atas tindakan pemberani gadis tersebut. Setelah itu, gadis yang menyebut dirinya sebagai penguasa wilayah, Yonghi terlihat melangkah pergi. Selanjutnya, adegan berganti di mana Fang Han mendatangi bangsal hewan mistis. Di situ, ia menyaksikan keindahan bangsal itu, terlihat pula kumpulan bangau besar silih terbang ke sana kemari. Hingga satu titik, terlihat satu burung bangau turun mendekati Fang Han. Tidak berlama, di situ Fang Han mengeluarkan token hewan mistis dan meneteskan darah miliknya pada token itu. Lalu, sesaat kemudian terdengar suara manis seorang wanita. Ternyata suara itu adalah suara dari mulut bangau yang berdiri di dekatnya. Di situ Fang Han berupaya untuk lebih mengenal bangau tersebut. Diketahui, bangau tersebut ternyata menginginkan penghalang pada bangsal itu dibuka. Maka dengan bantuan token penghalang bangsal itu berhasil terbuka. Terlihat, seluruh burung bangau di situ sangat senang. Namun, bangau itu masih belum percaya pada Fang Han. Keinginan Fang Han untuk menaiki bangau dan bisa berkeliling terbang ditolak oleh bangau tersebut. Kemudian bangau tersebut terbang menjauh. Beberapa saat kemudian, nampak terlihat burung bangau Fang Han itu tiba kembali mendekati Fang Han. Di situ, bangau tersebut meminta Fang Han untuk diberikan makanan yang enak. Lalu, Fang Han menjanjikan akan memberikan makanan yang bangau itu inginkan, asalkan bangau itu mengizinkan Fang Han menaikinya dan terbang berburu hewan yang akan disajikan untuk bangau itu. Setelah itu, mereka berangkat terbang. Terlihat, Fang Han begitu senang bisa terbang menaiki bangau. Fang Han memandangi begitu kagum hal apapun yang ia lihat di atas bangau itu. Pada satu titik, keseruan mereka harus terpaksa berhenti, dikarenakan salah satu sekte jahat melihat mereka, dan melancarkan serangan pada mereka. Nampak bangau tersebut, terbang gesit meloloskan diri, dari ancaman serangan sekte jahat itu. Pada satu titik, Fang Han berhasil menahan nafas, namun tidak dengan bangau, asap beracun sekte jahat, membuatnya tidak sadarkan diri. Ajaibnya, panggilan Fang Han berhasil membangunkan bangau itu, dan mereka berhasil menyelamatkan diri. Setelah itu, lelaki dengan dua benjol di keningnya, menyerap asap beracun, yang mengejar Fang Han di sana. Tidak lama, lelaki dengan dua benjol di keningnya didatangi oleh Jin Sitai. Diketahui, ternyata mereka memiliki hubungan pertemanan baik. Di situ kemudian, Jin Sitai mengabarkan bahwa dugaan pribadinya tentang dua pusaka, pil Jiu Xiao dan lukisan naga Huang Xuan yang dicari-cari, berada di tangan Feng Xingxue. Lalu, Jin Sitai meneruskan ucapannya bahwa lelaki yang bernama Mo Lin dari Sekte Sihir akan diberikan pil Jiu Xiao jika berhasil merebutnya dari tangan Feng Xingxue. Terlihat layar berganti adegan di mana penguasa wilayah Yonghai menemui kembali Fang Han. Di saat itu, gadis cantik itu menantang Fang Han untuk bertarung dengannya. Nampak di layar, mereka pun melakukan pertarungan uji coba. Terlihat di situ gadis cantik tersebut unggul secara bergerak cepat, sehingga pukulan-pukulan berhasil ia sentuhkan pada tubuh Fang Han. Sampai satu titik, serangan yang dilancarkan gadis cantik membuat tubuh Fang Han bergerak mundur hingga tepi jurang. Dengan segera gadis cantik itu mengulurkan pedang dan berhasil Fang Han raih, dan pertarungan uji coba mereka hentikan. Selanjutnya, layar memperlihatkan di mana Fang Han sedang bersiap akan berlatih teknik bela dirinya kembali di satu hutan di sana. Diperlihatkan berbagai teknik berlatih ia lakukan. Ia berlatih di dalam air, mengangkat batu besar, berlari meloncat dari satu pohon ke pohon lain, hingga setelah beberapa waktu ia berlatih, terlihat ia berhasil meningkatkan ranah fisik menjadi tingkat nafas tingkatan ke-6. Tidak lama, datang Feng Xingxue ke hadapan Feng Han.
di situ Feng Xingxue langsung mengetahui bahwa Feng Han telah mencapai ranah fisik ke-6. Mengetahui kemampuan dari seorang keluarga Feng, di situ Feng Han diberikan sertifikat murid luar oleh Feng Xingxue. Selanjutnya, layar memperlihatkan adegan di mana Feng Han terlihat sedang mengantri akan mendaftar sebagai peserta murid luar di Gunung Yuhua di sana. Setelah itu, ia berhasil memasuki kawasan tempat berlatih murid luar. Di dalam sana, Feng Han bertemu dengan gadis cantik yang ia kenal, Yonghi. Di situ gadis cantik itu mengkhawatirkan keselamatan Feng Han, tetapi dengan semangat yang dimiliki, Feng Han akan tetap mengikuti ujian murid luar. Terlihat, ujian pertama sudah diberlangsungkan. Diketahui semua peserta ujian akan bertarung dengan makhluk yang berwujud monster kuat. Di situ peserta harus menang melawan makhluk itu untuk bisa lolos ujian itu. Nampak terlihat, sebagai peserta pertama telah terpilih seorang yang bernama Liu Miao. Nampak terlihat, ia tidak bisa mengalahkan makhluk mistis itu. Di situ seorang panitia ujian yang bernama Yuan Jikung menyelamatkan peserta tersebut dari upaya pembunuhan makhluk mistis itu. Kini tiba giliran seorang pemuda yang bernama Feng Han akan turun melawan makhluk mistis tersebut. Terlihat, Feng Han begitu tenang melangkah ke arena pertarungan. Diperlihatkan makhluk itu langsung menyerang Feng Han, akan tetapi Feng Han begitu gesit hampir tidak bisa tersentuh oleh serangan makhluk itu. Di satu titik, pil Jiu Xiao yang tertanam di dadanya aktif memberikan energi pada tubuh Feng Han. Di situ Feng Han terlihat mengoptimalkan kekuatan dengan berteriak sekuat tenaga, hingga dengan sekejap, ia telah mencapai ranah tingkat 7 kekuatan dalam. Setelah itu, dengan begitu mudahnya, ia melancarkan serangan pada makhluk itu, hingga makhluk tersebut ambruk tidak berdaya. Kemudian, Feng Han dinyatakan lulus ujian. Maka di situ ia telah berhasil menjadi murid luar Sekte Yuhua, bersama dengan ke-20 peserta lainnya yang lulus. Selanjutnya, ia berangkat menuju puncak petir ungu. Setelah tiba di sana, ia begitu bersemangat mendatangi Feng Xingxue hendak menceritakan kelulusannya menjadi murid luar Sekte Yuhua. Namun, setelah menceritakannya Feng Xingxue masih menganggap seorang Feng Han adalah bawahannya, yang tidak sebanding dengan keluarga Feng. Mendengar ucapan negatif Feng Xingxue, lantas Feng Han berpamitan dengan wajah muram. Selanjutnya, layar memperlihatkan di mana Feng Han mendatangi kamar tidurnya di asrama umum murid luar. Di situ ia melihat pedang sihir, seragam serta buku-buku jurus yang telah dipersiapkan untuk digunakan setiap murid luar di sana. Setelah itu, ia duduk bersila melanjutkan berlatih jurus pada ranjang tidurnya. Tidak lama, seseorang mengetuk pintu kamarnya. Ternyata ia adalah Yonghi. Mereka terlihat berdua asik berjalan-jalan, sembari mengobrol santai. Adegan berlanjut di mana mereka terlihat sedang menyantap makanan banyak sekali. Tidak lama, mereka kedatangan teman mereka Liu Kang. Di situ mereka membahas tentang bagaimana agar bisa memenangkan kompetisi latihan sekte dan bisa segera menjadi murid dalam di sana. Di sana Feng Han, Yonghi, Liu Kang menemui pangeran untuk membantu melancarkan usaha mereka menjadi murid dalam. Terlihat, mereka sudah berada di satu tempat keberadaan pangeran itu. Di situ Liu Kang memberi salam hormat, kemudian Liu Kang memperkenalkan Yonghi dan Feng Han pada pangeran itu. Diketahui seorang teman pangeran menceritakan pada pangeran itu bahwa Feng Han adalah seorang budak dari keluarga Feng. Di situ pangeran itu menolak tegas Feng Han karena ia seorang budak. Terlihat Feng Han tidak mampu menahan amarahnya, segera ia menyerang pangeran itu, namun jurusnya tidak bisa mengungguli jurus pangeran itu, dan ia terjatuh kalah. Satu sisi, Liu Kang memberitahukan pada pangeran itu bahwa tantangan ujian nanti mengharuskan setiap peserta memiliki fisik kuat karena Feng Han memiliki fisik kuat, maka mereka akan dibantu oleh pangeran tersebut. Selanjutnya, layar memperlihatkan adegan di mana grup Feng Han dan grup lainnya berkumpul pada satu lapangan. Dijelaskan oleh panitia bahwa ujian kali ini setiap peserta harus bisa mengalahkan bandit pasir dari kawasan kerajaan bulan biru. Jika peserta berhasil maka akan dimudahkan meneruskan ujian masuk murid dalam. Setelah itu, karena Feng Han mengakui dirinya telah memiliki kemampuan ranah tingkat 8, maka di situ ia mengajak berduel pangeran teman Liu Kang yang tempo hari mengalahkannya.
Terlihat pangeran itu babak belur oleh serangan-serangan Fang Han. Lalu kemudian, duel pun dimenangkan Fang Han. Beberapa saat kemudian, Fang Han memanggil bangau kesayangannya untuk mengantarkannya ke puncak petir ungu untuk menemui Feng Xingxue. Selama di perjalanan, Fang Han meminta sang bangau menurunkan dirinya di satu tempat untuk berlatih jurus Yuan Chen. Nampak terlihat di satu tempat asing itu, Fang Han mengambil lukisan naga Huang Xuan dan membukanya. Di situ ia bisa mendapatkan pedang angin milik murid dalam yang berhasil diserap lukisan tersebut. Kemudian, layar mengganti adegan di mana puluhan bangau terbang mengantarkan majikannya menuju Gurun Han Hai. Nampak terlihat, mereka tiba di Gurun Han Hai pada malam hari, maka mereka melanjutkan beristirahat di satu tempat di sana. Tidak lama kemudian, sesaat mereka beristirahat, tiba-tiba terdengar langkah kaki kuda berlari mendekati tempat mereka. Terlihat oleh mereka ialah kelompok bandit pasir sedang mendatangi mereka. Spontan saja mereka langsung bersiap melakukan penyerangan. Dari kejauhan, pasukan bandit pasir mengirimkan ratusan anak panah ke arah Fang Han dan lainnya. Dengan sigap, ratusan anak panah yang tajam itu berhasil mereka tepis, hingga tidak satupun melukai mereka. Setelah itu, mereka bahu-membahu, memerangi pasukan bandit pasir hingga berkurang jumlahnya. Beberapa saat kemudian, tiba seseorang bernama Pangeran Iblis Merah Muda, yang percaya diri berhasil membunuh pangeran terhormat di sana. Pada satu titik, Pangeran Merah Muda itu akan melawan Fang Han dan yang lainnya, dengan dibantu oleh 10 Jenderal Iblis. Adegan berikutnya terlihat, Fang Han dan kawan-kawan fokus untuk melawan bandit-bandit pasir yang tersisa. Master Mo dan rekannya akan menghadang 10 Jenderal Iblis. Di satu sisi, Master Yuan akan menghadapi langsung Pangeran Merah Muda. Di situ terlihat, Master Mo dengan para rekan membentuk formasi pedang dewa, yang bisa dengan mudah mengalahkan Jenderal Iblis. Satu titik, beberapa Jenderal Iblis membentuk formasi roda sihir. Di situ formasi tersebut menyerang formasi pedang dewa, maka kali ini formasi pedang dewa berhasil pecah. Selanjutnya, Master Mo dengan rekan-rekan membentuk formasi kubah emas, yang mampu menghadang Jenderal Iblis. Tidak lama Master Mo mengeluarkan tali ayam langit, dan berhasil mengikat para Jenderal Iblis. Dan kemudian Jenderal Iblis berhasil ditumbangkan. Setelah itu, layar fokus menyorot pertarungan Master Yuan dengan Pangeran Merah Muda. Jurus pedang keduanya saling menyerang nampak saling tangguh satu sama lain. Hingga satu titik, gabungan jurus pedang Master Yuan mampu menembus raga Pangeran Merah Muda di sana. Nampak, rasa lega menghampiri Fang Han dan yang lainnya. Namun tidak lama, Pangeran Merah Muda bangkit kembali, dengan kedua matanya merah menyala. Master Yuan tidak bisa kembali menyerang karena banyak energi yang terkuras dari pertandingan yang lalu. Layar memperlihatkan Pangeran Merah Muda mengeluarkan jurus andalan Sekte Merah Muda yang dimana jurus tersebut bisa menyerap roh setiap makhluk yang telah tewas, yang menjadikan jurus tersebut menjadi luar biasa dahsyat. Terlihat Fang Han dan kawan-kawan mendapatkan serangan yang menyulitkan pergerakan mereka dan membuat mereka menjadi tidak sadarkan diri. Tapi tidak dengan Fang Han, Pil Jiu Xiao yang berada di tubuhnya, menyelamatkannya. Terlihat satu adegan, di mana Feng Xingxue sedang melayang, mengarah ke Gurun Han Hai. Namun di perjalanan ia dikejar jurus, dari iblis dua benjol di keningnya. Mereka saling menyerang bisa disimak, jurus petir ungu mampu membuyarkan jurus iblis dua benjol di keningnya. Di satu tempat yang lain, Master Yuan memutuskan untuk kabur, sementara Pangeran Merah Muda dengan keadaan terluka, mendekati Master Mo. Satu titik Master Mo dapat mengeluarkan bola api biru yang kemudian meledak, tepat di dekat wajah Pangeran Merah Muda dan terlihat membuat luka di wajahnya. Di saat itu, kesempatan Master Mo untuk mengambil senjatanya, tak terwujud, karena tubuhnya berhasil digenggam Pangeran Merah Muda itu, kemudian energi Yin terlihat dihisap oleh Pangeran Iblis itu. Melihat ada kesempatan, lantas langsung menyerang Pangeran Merah Muda, namun serangan tidak berhasil, karena terlindungi kubah baju merah muda.
Selanjutnya, mereka saling menyerang, mengirimkan pedang melayang satu sama lain. Beberapa serangan pedang melayang Pangeran Merah Muda berhasil Fang Han tepis. Terlihat, serangan lebih banyak dilakukan oleh Pangeran Merah Muda. Satu titik, pedang kepunyaan Fang Han berhasil diturunkan dan terlepas dari ikatan Fang Han. Di situ, nampak Yonghi terbangun dari pingsannya. Kemudian, ia bangkit berusaha membantu Fang Han dengan menyerang Pangeran Merah Muda namun tidak berhasil. Satu waktu, pedang merah muda yang akan menyerang Fang Han berhasil diserap lukisan naga Huang Xuan. Kemudian, dengan segera Fang Han mengeluarkan asap serigala dan nampak berhasil menumbangkan Pangeran Merah Muda. Setelah itu, terlihat Yonghi mengucapkan terima kasih karena Fang Han telah berhasil menyelamatkannya dan menyingkirkan Pangeran Merah Muda. Di sisi lain, terdengar upaya Jenderal Iblis melepaskan diri dari ikatan tali ayam langit. Beruntung dengan cepat Fang Han mengambil tali tersebut dan membiarkannya untuk terhisap oleh lukisan naga Huang Xuan. Setelah itu, Fang Han terjatuh pingsan. Kemudian, layar memperlihatkan satu adegan di mana alam bawah sadar Fang Han saat ini berada di dalam dunia lukisan naga Huang Xuan. Di situ, Fang Han menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa beberapa jenderal iblis jatuh masuk ke dalam air, sementara tali ayam langit berubah wujud menjadi ayam raksasa. Tidak lama, seekor naga muncul dan mengalahkan ayam raksasa tersebut. Di sisi lain, Master Yuan yang dalam posisi pulang, bertemu dengan Senior Hua. Setelah mengetahui cerita tentang kejadian perang dari mulut Master Yuan, mereka segera berangkat ke tempat tujuan perang. Di dunia lukisan naga, nampak naga tersebut berubah wujud menjadi sosok lelaki berambut pirang. Nampak, Fang Han berupaya menyadarkan lelaki naga tersebut. Setelah lelaki naga tersebut terbangun, lalu Fang Han mengetahui bahwa sang naga tersebut adalah jiwa dari lukisan naga Huang Xuan, dan semenjak ia menyimpan lukisan naga Huang Xuan itu, semua aktivitasnya diketahui oleh sang naga. Fakta lain yang diketahui Fang Han adalah, lukisan naga itu milik Kaisar Huang Xuan, yang memiliki kisah mendamaikan dunia dari perceraian dari ketamakan makhluk di dalamnya. Di situ, Fang Han harus mencari pusaka sebanyak 3.600 lebih, untuk memulihkan kekuatan sang naga, sehingga bisa menghilangkan kekacauan di dunia. Terlihat sang naga dan Fang Han berjanji sepakat untuk mewujudkan mimpi yang tertunda itu. Lalu kemudian, Fang Han tersadar dari pingsannya. Terlihat, Yonghi begitu lega, melihat Fang Han kembali tersadar. Selanjutnya, Fang Han lekas membantu satu kawan di grupnya, tersadar dari pingsannya. Begitu mengejutkan, Liu Kang yang sudah disembuhkan Fang Han, menjadi sosok serakah. Ia terlihat ingin memiliki semua senjata pusaka, kepemilikan dari murid dalam yang telah tewas. Di situ, Yonghi menghentikan sikap buruk Liu Kang, dengan membunuhnya. Selanjutnya, nampak Fang Han merilis sang naga, sehingga sang naga dapat mengambil satu persatu senjata pusaka yang telah ditinggalkan pemiliknya. Di situ juga, Fang Han diberikan baju pusaka merah darah. Selanjutnya, Fang Han dan Yonghi berangkat meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu, Senior Hua dengan Master Yuan tiba di tempat peperangan tersebut. Selanjutnya Senior Hua menggunakan jurusnya untuk menyelamatkan orang-orang yang pingsan terkena racun. Setelah itu, ia meninggalkan tempat itu. Kemudian, layar menyorot adegan di mana Fang Han dan Yonghi sedang terbang menjauh dari tempat peperangan itu. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suatu kegaduhan, maka kemudian mereka turun diam-diam untuk memeriksa suara gaduh tersebut. Di situ mereka menyaksikan bahwa telah berlangsung pertarungan antara iblis dua benjol di keningnya, dengan murid utama ranah ajaib Feng Xingxue. Terlihat keduanya saling melancarkan serangan. Di situ terlihat bahwa, iblis dua benjol di keningnya itu, merupakan seorang yang sulit dikalahkan oleh Feng Xingxue. Di satu titik, serangan dari iblis dua benjol itu, berhasil mengenai Feng Xingxue. Selanjutnya, dengan segera Fang Han mendekati mereka, dan membantu Feng Xingxue. Terlihat serangan-serangan pedang melayang Fang Han, bisa menahan serangan iblis dua benjol di kening itu. Nampak terlihat, satu asap serigala bisa menyerang dan melemparkan pedang melayang serta tubuh Fang Han.
Lalu, satu serangan asap serigala kembali mengarah pada Fang Han. Di situ dengan cepat, jurus petir ungu Feng Xingxue menepis asap serigala tersebut dan menyelamatkan Fang Han. Setelah itu, emosi iblis dua benjol di keningnya memuncak. Terlihat ia mengeluarkan jurus skala besar 7 serigala asapnya. Di situ, jurus serigala asap beradu dengan jurus pedang petir ungu. Di satu titik, upaya Fang Han menghentikan iblis dua benjol itu tidak berhasil. Kemudian, ternyata jurus serigala asap tersebut lebih kuat, dan mengalahkan jurus petir ungu yang membuat Feng Xingxue terhempas terjatuh. Nampak terlihat, serangan lanjutan dilancarkan oleh iblis dua benjol di keningnya itu, dengan power yang sama dari sebelumnya. Nampak terlihat, kali ini Feng Xingxue kewalahan, menghadapi jurus iblis dua benjol itu. Di satu titik, untuk kali kedua Feng Xingxue terkena serangan, lalu terlempar jatuh. Melihat itu segera Fang Han turun membantu, namun tidak membuahkan hasil. Terlihat kemudian, Yonghi datang membantu. Di sisi lain, melihat jurus iblis dua benjol di kening sedang dihadang oleh dua orang yang menolongnya, di situ Feng Xingxue berucap mantra, meningkatkan jurus ranah ajaib tingkat 5, dengan mantap jurus tersebut dilancarkan olehnya, mengarah pada iblis dua benjol itu. Kali ini, jurus Feng Xingxue berhasil membuat kabur iblis dua benjol di kening. Beberapa saat kemudian, tubuh Yonghi terjatuh, terlihat ia sekarat di pangkuan Fang Han, sepertinya ia terkena racun mematikan saat turut membantu Fang Han bertarung. Di saat-saat terakhirnya, Yonghi bertutur bahwa Fang Han adalah orang spesial di matanya. Tidak lama, Yonghi pun wafat di pangkuan Fang Han. Terlihat Fang Han begitu sedih kehilangan Yonghi. Selanjutnya, Feng Xingxue bertutur karena Fang Han telah menolong dirinya, maka ia akan menghapus status budak dari hidup Fang Han. Ia pun akan diangkat sebagai saudaranya.